Ingin memperkenalkan diri kami. Saya yang bertindak sebagai pengisyarah yang bernama Naila. Yang di sebelah kanan saya yang bertindak sebagai tilawah yang bernama Rizka Mauliza. Yang di sebelah kiri saya yang bertindak sebagai sari tilawah yang bernama Asya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala afdalil lisan wa khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji beserta syukur telah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam telah kita sanjung sajikan kepada junjungan alam, pahlawan revolusi Islam, pemimpin yang terpimpin, tokoh yang tidak pernah menekoh dan juga tidak bodoh, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penghormatan kami kepada Abi selaku pimpinan Dayah Rauzatul Syaf'in, ma'a keluarga beliau. Penghormatan kami kepada tungku-tungku yang mengajar di Dayah Rauzatul Syaf'in. Penghormatan kami kepada dewan juri yang telah menilai kami dengan seadil-adilnya. Penghormatan kami yang teristimewa kepada santriwan dan santriwati seperjuangan. Hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang untuk kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan satu syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Dengan rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Yang artinya, hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah
menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan untuk Pusat Tafsir Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong masalah kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu masalah yang besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat Telematika pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah hak yang mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kehormatan, keharmonisan serta kesatuan bangsa dan negara. Oleh karenanya kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berbangku tangan, kita harus bahu-membahu melawan hak. Ada satu kisah tentang Bani Mustalik. Ia dituduh rencana membunuh Al-Walid, utusan Nabi, untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, menurut berita yang sebenarnya, Bani Mustalik justru datang bertuit-tuit menyambut kedatangan Al-Walid untuk menarik zakat mereka. Dan hadirin, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya ialah tidak boleh mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan check and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak terjadinya konflik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, jauhilah kebodohan, sebab kebodohan mengirim kepada keburukan dan keburukan mengirim kepada neraka. Untuk menyampaikan salam rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya berselendang sukra, gelang antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari syarahan tadi ialah, yang pertama, hoax merupakan media sosial yang dapat mengancam bangsa kita. Yang kedua, pemerintahan harus bertindak keras terhadap penyebaran dan produsen hoax. Kami akhiri dengan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman
Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon